Assalamualaikum Bu Widya, Waalaikumsalam Bu Devi. bagaimana kabarnya Eee, hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Devi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisakah saya meminta waktu Ibu Widya sebentar? Apakah Ibu Eee tidak sedang sibuk? Bisa Bu Devi, kebetulan saya sedang sangat longgar, jadi saya bisa, mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita sekarang ini, Bu? Terima kasih sebelumnya Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya bercerita. Yang saya harapkan nanti saya dapat dari pembicaraan kita hari ini, saya bisa mencari solusi Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin setelah bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran nantinya bagaimana saya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Mmm, Baiklah Bu Devi, semoga, saya bisa membantu Bu ya untuk, menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira ada permasalahan apa ya Bu Devi ya? Jadi begini Bu, di kelas yang saya ajar sekarang itu, saya punya satu siswa. Dia ini selalu uring-uringan, malas mengerjakan tugas-tugas saya. Bahkan kadang dia tidak masuk di sekolah karena dia tidak mau masuk di pelajaran saya. Nah, itu yang membuat saya kebingungan dan menjadi pusing untuk memikirkan kenapa anak ini, Bu. Mmm, Baiklah Bu Devi. Jadi tadi Ibu Devi menjelaskan bahwa, permasalahan yang Ibu Devi hadapi itu ada salah satu siswa Ibu Devi itu uring-uringan Bu ya, jadi jarang masuk, jarang mengerjakan tugas, kemudian malas juga untuk masuk ke sekolah, eee, di kelasnya Bu Devi. Kemudian kalau boleh saya tahu, coba, eee, ceritakan Bu Devi bagaimana, proses pembelajaran Bu Devi di kelas? Proses pembelajaran saya di kelas itu ya seperti biasa, Bu. Biasanya saya mengajar dengan menjelaskan materi, terkadang juga memberi kuis. Nah, dan memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Dan apabila terkadang ada siswa yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, maka saya memberikan konsekuensi dari apa yang ia lakukan, Bu. Mmm, Baiklah Ibu. Kemudian berkaitan dengan siswa tersebut nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menelusuri permasalahan ini Bu? Saya sudah melakukan beberapa hal, di antaranya seperti saya sudah memanggil anak tersebut dan mengajaknya berbicara empat mata, Bu, secara langsung. Jadi, Ibu sudah ini Bu ya, sudah memanggil anak tersebut untuk berdiskusi langsung gitu Bu ya dengan Iya, anak Bu. tersebut. Kemudian dari pengamatan Bu Devi nih, kira-kira mengapa siswa tersebut itu tidak, malas-malasan di kelas Bu Devi atau mungkin tidak menyukai pelajaran Bu Devi begitu Bu? Dari hasil pengamatan saya, bahkan dari saat saya berbicara dengan anak itu, saya dapat mengetahui bahwa anak itu ternyata, Bu, tidak suka pelajaran matematika di kelas saya. Mmm. Katanya dia sangat pusing kalau pelajaran matematika dan dia bahkan tidak memahami. Sehingga daripada dia takut dihukum atau mendapatkan sanksi, lebih baik dia tidak bersekolah karena dia tidak mengerjakan tugasnya. Jadi Itu, begitu Bu. Bu ya? Kemudian, kira-kira nih Bu Devi itu mengharapkan posisi ideal seperti apa untuk, siswa tersebut gitu Bu, dari hasil, percakapan Ibu, dari hasil pengamatan Ibu tadi? Saya sih berharapnya ya Bu ya, siswa ini bisa hadir ke sekolah setiap hari, masuk di pelajaran saya
juga dengan semangat, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan bersama teman-temannya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Ada Bu, saya mulai memikirkan bahwa saya akan melakukan proses pembelajaran yang mungkin berbeda dari biasanya. Contohnya seperti menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, melakukan ice breaking agar mereka tidak bosan di saat proses pembelajaran bersama saya. Selain itu, saya juga akan melakukan proses pembelajaran dengan metode game, Bu. Saya pernah melakukannya, metode game berantai. Nah, di situ saya akan mengajak siswa saya untuk mengerjakan soal secara berantai di dalam kelompoknya. Seperti itu, Bu. Baiklah, dari metode tersebut apa yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas? Dari metode tersebut, saya sudah berhasil membuat siswa itu lebih bersemangat, Bu, untuk mengikuti proses pembelajaran. Mereka juga lebih antusias menerima dan mengerjakan soal-soal karena mereka merasa memiliki kesempatan masing-masing untuk mengerjakan soal-soalnya, Bu. Jadi ada sedikit rasa seperti kata mereka pada saat menunggu gilirannya untuk mengerjakan soal. Seperti itu, Luar Bu. biasa ya. Jadi kira-kira kalau di skala Bu, di rating gitu, berapa nilai kesuksesan metode yang sudah Ibu gunakan di kelas, Bu? Kalau saya rating ya Bu ya, kesuksesan dari proses pembelajaran dengan metode game itu sekitar 8 atau 9 Bu. Tingkat keberhasilannya di dalam kelas saya. Mantap Bu ya. Kemudian kira-kira jadi rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya begitu Bu? Nah, mungkin hal-hal yang akan saya lakukan nantinya Bu, setelah ini saya akan mencoba lebih bervariasi lagi Bu dalam memberikan metode pembelajaran. Saya akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang mungkin menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Saya juga akan memperbanyak ice breaking di sela-sela proses pembelajaran. Apalagi kan ya Bu ya, tematika ini adalah pembelajaran yang mungkin memusingkan bagi sebagian anak. Nah, dengan adanya ice breaking yang banyak, menurut saya anak itu akan menjadi lebih kembali fresh lagi Bu dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga berencana akan menerapkan proses pembelajaran dengan metode game itu Bu. Dengan metode game berantai, saya akan terapkan kembali agar mereka bersemangat dan antusias Bu dalam proses pembelajaran saya. Dan saya juga akan mengupdate Bu semua perkembangan siswa kepada orang tuanya agar orang tuanya pun tahu sejauh mana anak ini mengikuti proses pembelajaran sehingga siswa saya yang tadinya jarang sekolah orang tuanya pun mengetahui hal tersebut Bu. Luar biasa sekali Bu Devi ya. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Devi untuk merancang kegiatan tersebut Bu? Orang-orang yang mungkin bisa membantu saya itu seperti kepala sekolah, rekan sejawat, itu sangat penting sekali Bu dalam proses penerapan apa yang ingin saya laksanakan ini. Karena dengan dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat mungkin saya akan dengan lebih mudah untuk menerapkan rencana yang akan saya laksanakan Bu. Betul sekali Bu ya. Nah kemudian kapan Ibu mau melaksanakan rencana ini Bu? Untuk melaksanakan rencana ini, rencananya itu Bu, saya akan laksanakan secepatnya. Karena menurut saya, apa yang sudah saya rencanakan ini sangat bermanfaat sekali bagi proses pembelajaran dan tidak susah untuk dilaksanakan, sehingga bisa segera dilaksanakan secepatnya, Bu. Agar siswa saya pun di dalam ruang kelas dapat bersemangat lagi dalam proses pembelajaran dan saya dapat menjadi guru yang dirindukan mereka, Bu. Sangat luar biasa Bu Devi ya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan sangat baik?
komitmen yang akan saya lakukan itu saya akan dengan konsisten, Bu. Terutama pada diri saya sendiri dulu, saya akan menanamkan konsisten itu dalam proses penerapannya. Apabila saya sudah menanamkan konsisten dan meyakininya, insya Allah itu akan terlaksana dengan baik. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam proses perencanaannya dan pelaksanaannya. Dan saya juga akan melakukan berbagi praktik baik, Bu, baik di sekolah saya maupun di luar sekolah. Yang mana dengan berbagi praktik baik itu saya yakin dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik sehingga saya dapat menjadi guru yang memiliki banyak kemampuan, Bu, dalam menerapkan proses pembelajaran yang bervariasi, contohnya menambah ilmu-ilmu tentang ice breaking, sehingga siswa saya itu tidak bosan belajar dengan saya dan mereka menyukai pelajaran matematika, Bu. Luar biasa Bu Devi ya. Semoga apa yang Ibu Devi rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan Amin. berhasil Bu ya. Iya, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi Bu Devi? Perasaan saya itu sedikit lega, Bu. Akhirnya lega. Karena apa yang tadinya saya pikirkan itu, saya pusing sendiri, Bu, memikirkan anak ini. Saya panggil juga tidak ada perubahan, tapi setelah berbicara dengan ibu, berdiskusi dengan ibu, saya sudah mendapatkan gambaran, Bu, mengenai solusi yang nantinya akan saya laksanakan, yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Oke, baiklah Bu Devi. Apakah ada yang ingin Ibu ceritakan kembali Bu Devi? Mungkin sudah cukup, Bu. Saya juga berterima kasih sekali karena Ibu sudah sangat meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan permasalahan saya. Dan terima kasih Ibu sudah memberikan solusi ya, membantu saya mencari solusi dari apa yang akan saya lakukan nanti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih ya Bu Widya. Terima kasih juga waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Eh, Assalamualaikum, selamat siang Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Widya. Selamat siang juga. Maaf Bu, bolehkah saya mengganggu waktu Ibu Devi sekarang ini? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga lagi sedang longgar. Iya Bu, saya terima kasih Bu ya sebelumnya. Jadi saya menemui Bu Devi karena saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi dan saya juga sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Bu Devi sekarang ini. Baik Bu, terima kasih juga loh Ibu Widya sudah mau bercerita dengan saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu terhadap permasalahan Ibu? Iya Bu, terima kasih Bu ya untuk waktunya. Jadi saya meminta waktu Bu Devi ini sebagai rekan kerja saya khususnya untuk membantu mengatasi masalah yang sedang saya hadapi dan juga saya ingin meminta solusi terbaik juga yang bisa Ibu berikan kepada saya. Oke, semoga saya bisa membantu Ibu Widya ya dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan ke saya, kira-kira apa yang membuat Ibu sedang berada di dalam masalah ini atau permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Suaranya kurang jelas, Bu. Mohon maaf. Oke, jadi apa yang saya rasakan saat ini Bu, bagaimana Bu sudah Sudah jelas. terdengar jelas? Jadi yang saya rasakan saat ini Bu, eh, saya itu agak sedikit kecewa Bu. Apa yang membuat Ibu Widya kecewa? Begini Bu, jadi
kemarin itu saya melakukan asesmen formatif Bu di kelas. Kemudian setelah saya melihat hasilnya itu kok saya menemukan banyak siswa yang nilainya sangat rendah gitu Bu. Kok bisa gitu? Kemudian apa ada yang salah dari saya mengajar begitu Bu? Oke, baiklah. Kalau begitu, hal itu yang bisa membuat Ibu Widya menjadi kecewa karena pas Ibu Widya melihat nilai hasil formatif siswa Ibu rendah ya. Nah, kalau boleh tahu proses pembelajaran Bu Widya di dalam kelas itu seperti apa? Bisa tolong Ibu ceritakan? Jadi kalau proses pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas itu Bu, saya tuh sudah menerapkan pembelajaran yang kooperatif Bu. Kemudian saya juga sudah meminta siswa untuk mendiskusikan LKPD, jadi lembar kerja secara berkelompok. Kemudian juga saya meminta mereka untuk melakukan presentasi hasil diskusi kerja kelompoknya, kemudian tanya jawab juga dengan kelompok satu dengan yang lainnya. Tetapi saat memberikan tes formatif itu kok ya masih banyak begitu loh Bu, yang siswa itu yang memperoleh nilainya itu kok sangat rendah gitu Bu, yang bikin saya itu agak sedikit kecewa begitu Bu. Oke, baiklah. Luar biasa sekali ya langkah-langkah yang sudah Ibu Widya lakukan sebelum melaksanakan tes formatif ini. Nah, berkaitan dengan masalah itu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasinya? Jadi Bu, setelah saya melakukan asesmen itu Bu, jadi saya itu terkadang meminta siswa itu yang nilainya rendah khususnya untuk. Mohon maaf Bu, suaranya hilang lagi. Jadi saya juga menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami oleh siswa. Kemudian saya juga meminta siswa untuk memahami kembali mengenai materi yang dinilai itu yang masih rendah nilainya begitu Bu. Hal-hal yang dilakukan Bu Widya tadi sudah sangat baik ya. Nah, sekarang bagaimana respon mereka Bu terhadap hal yang sudah Ibu lakukan? Jadi beberapa dari siswa mengikuti arahan yang saya arahkan Bu. Kemudian mereka juga mau mempelajari ulang materi tersebut. Kemudian tetapi masih ada beberapa siswa yang masih sulit Bu untuk mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya begitu Bu. Oke. Berarti siswa Ibu sudah mulai mencoba ya dalam memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi. Namun kendalanya dalam menghubungkan koneksi materi satu dengan materi yang lainnya itu ya yang masih susah ya. Nah, kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan mereka itu sulit dalam mengkoneksikan materi satu dengan materi yang lainnya? Apa Bu Widya sudah mengetahuinya? Menurut saya Bu ya, kemungkinan karena siswa tersebut itu masih kurang bisa memahami konsep dasar materi sebelumnya gitu Bu, dan bisa juga gaya belajar dari murid yang ada di kelas itu Bu. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan gaya belajarnya tadi yang mungkin gaya belajarnya masih tidak sesuai ya. Nah, Jadi saya melihat dari hasil jawaban anak-anak itu Bu, saya analisis sebagian besar murid itu salah dalam menggunakan konsep dasar Bu, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep itu menjadi kurang tepat Bu. lalu hubungannya dengan faktor gaya belajarnya itu bagaimana, Bu? Nah, itu dia Bu. Jadi berhubungan dengan gaya faktor belajar anak-anak itu, saya melihat kecenderungan anak-anak itu yang nilainya rendah Bu ya, itu Ya, suka menggambar diagram atau bagan yang mirip seperti mind mapping begitu Bu Devi. iya. Nah, baik Bu, saya tertarik sekali ya dengan penjelasan Ibu ini mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang tadinya suka menggambar, membentuk map mapping. Nah, lalu solusi apa yang
coba Ibu pikirkan yang dapat membantu siswa tersebut dalam mengatasi permasalahan ini? Iya Bu, jadi karena siswa yang sepertinya kurang bisa memahami konsep dasar Bu ya, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding gitu Bu, dan juga menerapkan tutor sebaya begitu Bu. Oke, benar sekali ya Bu ya. Dengan scaffolding dan tutor teman sebaya itu akan sangat membantu betul sekali Bu dalam meningkatkan pemahaman siswa terutama mengenai konsep dasar dalam menghubungkan satu materi ke materi yang lainnya. Karena kebiasaan ada anak-anak yang dapat dengan mudah ya Bu ya menerima materi dari teman sebayanya. Nah, iya itu Bu, maksud saya seperti itu Bu. Jadi biar mereka tuh dengan mudah kalau misalkan dengan teman tutor teman sebaya kan mungkin bisa mempermudah Bu ya begitu. Betul, betul sekali Bu. Nah, apakah Ibu punya gambaran solusi yang mungkin ya bisa memastikan kemampuan murid Ibu terutama dalam memahami materi? Jadi saya akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping gitu Bu, supaya anak itu dapat lebih mudah untuk memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Karena saya rasa itu ketika mind mapping itu kan ada warnanya gitu Bu. Jadi mungkin anak tuh lebih tertarik dan lebih termotivasi begitu Bu. Betul betul. Jadi anak lebih bersemangat ya Hmm. ceritanya membacanya karena ada warna-warninya. Oke. Nah, begitu juga maksud saya tadi Ibu. Ibu itu perlu menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa di kelas Ibu. Nah, dengan demikian akan membantu Ibu dalam memahami permasalahan sehingga dengan gaya belajar yang kita sesuaikan dengan kondisi anak, maka itu akan mempermudah anak dalam memahami konsep materi itu ya, Bu ya. Iya Bu, saya akan mencoba beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran saya di berikutnya. Jadi anak tuh lebih biar semangat dan tertarik tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Gitu. Oke, baiklah. Bagus banget loh, Bu. Salut saya dengan apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti hal tersebut? Saya akan langsung menerapkannya Bu di pertemuan berikutnya. Harapan saya biar anak tuh tadi biar langsung semangat begitu Bu, Ya. termotivasi begitu. Nah, kira-kira apa saja yang perlu Ibu siapkan nih dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Saya jelas pasti akan menyiapkan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan setiap belajar setiap siswa, kemudian menyusun bahan materi yang menantang dan juga berjenjang serta bagaimana dengan metode mind mapping atau media mind mapping yang akan saya lakukan di dalam kelas itu yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu. Bagaimana komitmen Ibu dalam waktu dekat ini untuk melaksanakan ini? Jelas saya pasti akan berkolaborasi terutama dengan rekan sejawat Bu ya, kemudian berkolaborasi juga dengan murid yang memiliki kemampuan lebih sehingga mampu menjadi tutor teman sebaya di dalam kelas dan dalam pembelajaran saya itu Bu. Oke, baik banget, baik Bu. Untuk menjalankan komitmen tersebut tentunya Ibu butuh dukungan ya. Nah, kira-kira pihak mana saja yang bisa mendukung Ibu dalam melaksanakannya atau yang dapat membantu Ibu ya dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Jelas saya itu butuh dukungan kepala sekolah Bu ya, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat karena tanpa beliau-beliau ini juga pasti pembelajaran di dalam kelas tidak akan berjalan dengan baik. Begitu Bu Desi. Oke. Baik Bu Widya, saya sangat senang sekali mendengar komitmen yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu. Saya berharap semua permasalahan yang dihadapi Ibu Widya di dalam ruang kelas Ibu dapat segera terselesaikan dan siswa-siswa Bu Widya pun dapat mengoptimalisasikan potensinya sesuai dengan gaya belajarnya sehingga dapat meningkatkan nilai asesmen formatifnya.
Baik Bu, terima kasih juga Bu ya atas waktunya dan saya akhirnya bisa menemukan solusi begitu Bu ya dengan tadi kita percakapan dari awal sampai akhir ini saya juga bisa menemukan oh ternyata menggunakan mind mapping begitu. Jadi sangat membantu sekali percakapan kita hari ini Bu. Jadi saya lebih terbuka pikiran saya dan saya akan lebih semangat lagi untuk mengajar dalam kelas begitu Bu. Oke, baiklah. Semangat ya Bu Widya ya. Tetap semangat dalam mengajar siswa-siswa kita agar mereka pun bisa mendapatkan proses pembelajaran sesuai memang dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Bu ya. Amin amin. Semoga bermanfaat Bu ya percakapan kita pasti sangat bermanfaat. Kalau begitu Ya, saya pamit dulu Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Bu Widya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.